Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Jadi di sini kita akan membahas pembahasan pertemuan yang sebelumnya LKPD ya. Jadi di sini itu saya ingin menjelaskan LKPD kemarin, bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalian bisa yang belum paham bisa melihat video ini, dan kalian misal yang ketinggalan bisa juga untuk memahami bisa melihat video ini, dan juga untuk kalian yang ingin mengingat lagi materi yang kemarin bisa melihat video ini. Nah, langsung saja agar kuota kalian tidak termakan banyak ya. Jadi saya bacakan soalnya. Kalian merupakan seorang desainer kemasan produk, yaitu produk air mineral, di mana kalian ditugaskan untuk membuat kemasan yang ekonomis serta ergonomis. Kemasan tersebut merupakan tabung. Nah, berbentuk tabung berarti. Dan pembuatannya menggunakan bahan plastik, dan bagian atas menggunakan bahan plastik juga tetapi memiliki ketebalan yang berbeda. Nah, ini. Bagian atas memiliki ketebalan yang berbeda, dicatat. Nah, agar konsumen dapat membuka kemasan melalui bagian tersebut. Diketahui bahan plastik tebal berharga Rp5 per cm perseginya, dan plastik tipis berharga Rp3 per cm perseginya. Rancanglah desain produk kemasan air minum kalian dan tentukan biaya produksinya, serta hitung berapa kapasitas kemasan yang kalian buat. Lanjut. Nah, di sini kalian yang pertama itu harus berpikir bagaimana sih aku menentukan biayanya. Nah, karena di situ harganya itu per sentimeter persegi ya. Jadi kalian harus mengetahui luas. Nah, dari situ kalian berpikir bagaimana mencari luas permukaan tabung. Nah, itu kerangka berpikirnya. Jadi kalian itu harus dari gambar tadi kalian harus memecah beberapa bagian ya. Pasti ini bagian tengahnya, lalu ini bagian atas plastik yang tipis. Nah, lalu ini bagian bawah plastiknya tebal. Ini sama dengan ini ya, ini sama dengan ini. Maksudnya tebalnya ya, ini tebal, ini tebal. Jadi nanti harganya bagian sini sama sini itu sama harga bahannya. Tergantung luasnya nanti ini berapa itu. Nah, itu kerangka berpikirnya seperti itu goalsnya dari LKPD kemarin. Lalu selanjutnya di sini itu dari gambar tabung ini ya, ini tabung ya, ini tabung ya, ini atap alas atap. Nah, lalu ini selimut tabung namanya. Lalu yang bawah ini ada alas tabung tadi. Nah, bagaimana jaring-jaringnya? Nah, itu seperti ini jaring-jaringnya tabung. Ini ya, kalau kita gunting-gunting itu jadinya ini itu di sini itu. Nah, kalau digunting-gunting itu jadinya seperti ini. Nah, ini yang bawah. Ini yang bawah sini. Lalu ini yang tengah. Nah, ini yang tengah, ini bagian sini. Ini bagian sini. Lalu ini yang atas. Itu cara berpikirnya. Nah, lalu kita langsung menuju ke perhitungan. Jadi berangkat dari sini tadi. Nah, bagaimana kita yang mencari yang pertama itu luas permukaan ya, misal kita cari ya. Di sini karena soal tadi tidak ditentukan bagaimana berapa sih untuk tinggi tabungnya tidak ditentukan, terus diameter atau jari-jari lingkarannya juga tidak ditentukan. Jadi kalian bisa memilih sendiri. Misal di sini saya memilih jari-jari ya, di sini R sama dengan ini yang besar ya. Nah, di sini oh ya tabung ya, berarti sama. Ini R-nya sama ini. R-nya sama. Nah, misal R-nya saya ambil 3, berarti diameternya 6 dong. Nah, 6.
Ini R-nya 3, diameternya berapa? 6 dong. Nah, itu. Terus tinggi tabung. Tinggi tabung itu berarti kalau di sini di mana? Tinggi tabung ya berarti ini. Nah, ini merupakan tinggi tabungnya. Nah, sini kalau dipotong itu tingginya berapa? 8 misal ya, kita ambil 8 gitu. Nah, dari konstruksi awal ini kita bisa menentukan yang pertama itu luas permukaan. Nah, kita bisa menghitung luas permukaan ini alas dan tutupnya. Ini alas ya, alas. Nah, ini alas. Nah, ini tutup. Oke, langsung kita hitung ya. Tadi alas dan tutupnya berupa lingkaran. Berarti misal kita tulis di sini luas alas dan tutup tabung. Itu ya. Bintang. Oke. Jadi di sini kita bisa hitung berapa luasnya. Luasnya kan tadi lingkaran ya, bentuknya lingkaran. Jadi kita bisa menggunakan rumus lingkaran, yaitu kita bisa menggunakan pi 22/7 atau kita bisa menggunakan pi 3,14. Nah, kita bisa menggunakan diantara ini. Tidak ada ketentuan kalian harus menggunakan apa. Jadi misal kita menggunakan yang ini ya, kita menggunakan yang ini. Nah, jadi perhitungannya rumus luas lingkaran apa? Berarti rumusnya apa? Pi R kuadrat luas lingkaran. Pi kali R kuadrat sama dengan berapa? Pi-nya ini 3,14. Oh ya, tadi berapa untuk jari-jarinya? Nah, ini jari-jarinya kita ambil 3. Berarti di sini 3. Berapa? 3,14 dikali 9. Nah, dihitung dulu 3,14 kali 9. Nah, ini hasilnya 28,26 cm. Nah, ini. Lalu biaya alasnya itu berapa? Karena ini kan sama ya tadi alas. Berarti alas ini tuh merupakan luas alas atau tabung. Luas tutup. Nah, tutupnya. Nah, ketika di sini 28,6 itu menjadi alas. Nah, harganya kalau alas tadi kan kita ingat bahwa alas itu alasnya tadi harus menggunakan plastik yang tebal, sementara yang tutupnya itu harus menggunakan plastik yang tipis. Nah, di situ kita bisa hitung langsung berapa biaya yang digunakan untuk membuat ini tadi alas dan tutupnya. Misal yang pertama itu kita membuat alas ya. Alas tadi 28,26. Nah, di sini biaya alasnya berarti berapa? 28,26 cm. Karena harganya tadi yang tebal 5, jadi ya dikali 5. Ini maaf, ini harus ada rupiahnya ya. Nah, 0,00.
atau koma strip boleh. Jadi di sini didapatkan dikali 5. Kalau dikali 5 ini 28 5 1. Oh ya, ini jadi 141,3. Nah, ini harganya. Lalu untuk tutupnya, tadi tutupnya itu sama kan? Nah, tutupnya sama. Untuk luasnya berapa? Lalu biayanya yang beda karena menggunakan plastik yang ukuran tipis. Berapa? 28,26 dikali 3. Nah, berapa? Dikali 3 berarti 60, 24, 26, 78. 84,78. Nah, nih. Ini harganya untuk yang tabung tutup. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Kita menghitung luas selimut. Kita bisa di sini ya. Luas selimut. Kita hitung luas selimut. Luas selimut tabung. Nah, dari sini kita bisa dapat luas selimutnya tadi berbentuk apa? Persegi panjang. Nah, oh ya, dari sini tadi kita kan sudah menentukan ini sebagai tinggi tabungnya ya. Nah, ini berapa? Nah, itu. Ini merupakan di sini itu merupakan keliling dari lingkaran ini. Nah, di sini juga merupakan keliling ini. Nah, panjangnya itu merupakan keliling dari lingkaran itu tadi. Paham ya? Nah, di sini kita tadi berapa ini? Tingginya itu 8. Ya, tingginya 8. Lalu di sini merupakan keliling lingkaran. Nah, di sini keliling lingkaran. Lalu bagaimana menghitungnya? Ya, luas selimut ini menghitungnya ini keliling lingkaran. Nah, berangkat dari sini dulu. Yang dari pengantar yang saya jelaskan kemarin, luas persegi panjang. Oh ya, jika kita menulis luas bangun datar ya, kita harus mengikuti meletakkan ini gambarnya luas bangun datarnya. Sini misal luas persegi panjang ya gini, terus misal luas lingkaran ya gini, luas lingkaran. Nah, gitu. Lingkaran yang pusatnya mana? A. Nah, gitu. Lalu luas segitiga gitu ABC. Nah, itu luas segitiga ABC ini. Itu harus ada ini. Harus ada gambarnya. Nah, selanjutnya apa luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, ini basic sekali. Kalau kalian lupa ya silakan diingat-ingat. Nah, itu. Jadi panjangnya di sini berupa apa? Panjangnya berupa keliling lingkaran. Lalu lebarnya berupa, nah ini 8 itu apa? Ini tinggi tabung. Tinggi tabung. Tinggi tabung gitu ya. Ini. Jadi keliling lingkarannya berapa? Kita ingat dari pengantar yang kemarin ya, itu keliling lingkaran itu ya itu bisa kita cari dengan 2 PR.
atau kita bisa cari dengan PD. Nah kan 2R kan diameter itu, lalu dikali dengan tinggi tabung 8. Nah kita pi nya bisa menggunakan 22/7 atau 3,14, tidak ada ketentuan, tapi di sini saya pengen pakai menggunakan 3,14, jadi terserah, nilainya sama. Nah di sini langsung dimasukkan, kita substitusi ya. Pi nya tadi kita pakai 3,14. Jari-jarinya berapa tadi? Nah, ingat jari-jarinya ini 3, jari-jarinya 3 dikali 8 sama dengan berapa? 6 dikali 3,14 18. Belakangnya 84. 18,84 dikali 8 berapa? 18 kali 8 150 koma ini 2,72. Nah ini gini, ini luasnya, luas selimut tabung. Lalu biayanya berapa? Berarti biayanya dari biaya selimut tabung sama dengan luasnya tadi. Nah menggunakan apa? Kita ingat bahwa di sini tadi disebutkan bahwa ini tabungnya itu menggunakan selimutnya itu menggunakan plastik yang tebal dengan harga 5 tadi ini. Nah ini, nah menggunakan bahan tebal, plastik kemasan bagian atas menggunakan bahan plastik. Nah ini bagian sini ya, silahkan dibaca soalnya tadi. Jadi kita kali berapa? Kita kali 5 rupiah. Berapa? 5 berarti 150 dikali 5, 15 dikali 5 itu 75. Berarti 75 ini dikali 5 36. 3753,6. Nah ini biayanya RP ya, jangan lupa RP. Berarti totalnya berapa? Biaya total kita pakai warna beda, hijau ya, bukan oranye. Biaya total nah ini berapa tadi? P 753,6 ditambah nih 141 ditambah 84, 141 maaf 141,3 87,8478 8478. Nah berapa? Ada 9, ini 9 belakangnya dulu 68. Di sini ada 9 ya, benar 979. Nah kita lalu menghitung volumenya. Volumenya itu apa? Luas alas dikali tinggi. Nah kalau bangun ruang itu selalu begitu, luas alas dikali tinggi, luas alas dikali tinggi, seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau bangun ruang itu luas alas kali tinggi, luas alas kali tinggi, selama alasnya itu sama. Nah itu luas alas kali tinggi, luas alas, maksudnya alas dan tutupnya, alas dan tutupnya sama, itu luas alas kali tinggi, luas alas kali tinggi, gitu aja. Nah jadi gambar selanjutnya luas volume, kita pakai biru. Volume air ya, biru, air kan biru identik dengan biru. Nah luas alas
Alas kali tinggi. Luasnya tadi berapa luas alas? Lupa ya. Luas alasnya ini 28,26 kali tingginya tadi ya pakai tinggi tabung ini ya 8. Berarti dapat 226,08 cm banget 3 atau kubik. Nah itu karena volume. Nah itu jadi jawaban akhirnya yaitu ini tadi. Jawaban akhir ini biaya kemasan, lalu di sini ada volume. Nah ini volume kemasan. Oke, paham. Jadi jika ada pertanyaan silahkan berdiskusi di grup WhatsApp ataupun Google Classroom, atau bisa kalian komen jika mungkin ada pertanyaan lagi itu. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.